Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GoStream Makro YouTube channel. Pada video kali ini saya akan sedikit mengupas belalang atau grasshopper. Ada beberapa jenis belalang yang terdapat di Indonesia yaitu belalang kembara, Locusta migratoria, belalang daun, Hylium vulcerifolium, belalang kayu, Phalanga nigricornis, belalang sembah, Hierodula vitrea, belalang ranting, Hobaeticus chani. Dari jenis tersebut di atas saya tidak akan bahas satu persatu. Namun kita akan mengupas jenis belalang yang saya temui di halaman rumah. Masyarakat di negara-negara tertentu telah mengkonsumsi belalang selama berabad-abad. Belalang adalah komponen makanan yang umum dalam makanan lokal di banyak daerah di Afrika, Asia, dan Amerika. Dan karena belalang mengandung protein, mereka juga merupakan makanan pokok yang penting. Ada tradisi dan budaya yang tak kalah menariknya yaitu Festival Budaya Nampaling di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Festival ini dilakukan oleh para petani setelah panen tiba, diselenggarakan sekitar pada bulan Oktober-September. Nampaling itu sendiri adalah sebuah prosesi menangkap belalang dengan alat yang bernama tampaling. Belalang yang telah ditangkap dimasukkan ke wadah yang bernama toler, kembu. Masyarakat setempat mengolah belalang hasil tangkapan tersebut menjadi berbagai macam kuliner, salah satunya yaitu oseng simeut. Manfaat belalang. Berdasarkan data National Polytechnic Institute, IPN, belalang mengandung polisakarida yang disebut kitin. Senyawa tersebut memiliki sifat antibakteri. Data National Polytechnic Institute juga menunjukkan bahwa belalang memiliki kandungan vitamin B1 dan B12. Vitamin tersebut sangat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan saraf. Belalang memberikan energi lebih banyak daripada sereal seperti gandum. Memakan belalang sedikit saja sudah mampu memberikan Anda energi untuk beraktivitas sehari-hari. Bagaimana? Anda harus mencobanya, setidaknya seumur hidup sekali. Anatomi belalang. Tubuh belalang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada dan perut, abdomen. Belalang juga memiliki 6 kaki bersendi, 2 pasang sayap, dan 2 antena. Kaki belakang yang panjang digunakan untuk melompat sedangkan kaki depan yang pendek digunakan untuk berjalan. Belalang tidak seperti hewan mamalia atau manusia yang memiliki paru-paru sebagai organ pernapasan. Hewan yang tergolong serangga ini memiliki organ pernapasan berupa trakea. Meski berbeda, pada umumnya fungsi organ pernapasan pada belalang sama seperti hewan lainnya yaitu untuk mengambil oksigen di udara. Jadi pada organ pernapasan tersebut akan terjadi pemisahan gas, dengan memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi tentunya karena memiliki organ pernapasan yang berbeda, proses pernapasan pada belalang akan tetap berbeda dari hewan lain. Belalang adalah herbivora. Belalang termasuk hewan herbivora yang hanya memakan tanaman.
Belalang dapat menghancurkan seluruh tanaman kapas, biji-bijian, dan lain-lain. Tapi pada video kali ini saya coba bereksperimen dengan memberi makan ulat Hongkong dan lalat. Apa belalang mau memakannya? Sambil Anda menikmati video belalang makan, saya akan menyampaikan fakta dan info menarik seputar belalang. Apakah belalang halal untuk dikonsumsi? Dalam Islam, ternyata belalang adalah salah satu dari 2 hewan yang halal dikonsumsi meski telah mati lebih dahulu. Ada 2 hewan mati yang halal untuk dimakan, yakni ikan dan belalang, kata Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apakah belalang ada cacingnya? Parasit yang kerap kali menginfeksi tubuh belalang ini disebut nematomorf, atau lebih dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing gordian. Parasit ini terkadang memiliki massa dan terlihat seperti sebuah simpul. Parasit ini biasanya ditemukan pada jenis belalang sembah. Beberapa fakta unik dari belalang. Inilah fakta unik belalang yang jarang orang tahu. 1. Belalang tidak mempunyai telinga. 2. Belalang mempunyai 5 mata. 3. Belalang mempunyai kaki yang kuat. 4. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. 5. Belalang adalah herbivora. Apakah belalang bisa menggigit? Tipe mulut penggigit dan pengunyah mempunyai rahang atas dan rahang bawah yang kuat, sehingga memungkinkan serangga untuk menggigit makanannya. Contoh serangganya ialah belalang dan kumbang. Apakah belalang menjilat? Jenis mulut serangga, menggigit dan mengunyah, menusuk dan mengisap, mengunyah dan menjilat. Jenis mulut serangga yang pertama yaitu jenis yang menggigit dan mengunyah. Jenis mulut ini biasanya terdapat pada kecoa dan belalang. Apakah belalang minum air? Semprot daun dengan air sebelum memberikannya kepada belalang. Belalang membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup, tetapi kebanyakan ia mendapatkan semua kebutuhan airnya dari apa yang ia makan, yakni rumput. Berapa lama belalang hidup? Belalang dewasa memiliki sayap sempurna dan siap bertelur. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk siklus hidup belalang yaitu sekitar 11-12 bulan. Usia belalang juga diperkirakan hanya dapat bertahan hidup sekitar 12 bulan saja. Di manakah tempat tinggal belalang? Belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka yang lembah dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya, meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara. Beberapa lainnya berada di tebing, tanah, dan bebatuan lembab berlumut dan mengkonsumsi lumut. Bagaimana belalang melindungi dirinya? Belalang melindungi dirinya dengan cara berkamuflase, yakni dengan menggunakan tubuhnya yang berwarna hijau dan berbentuk seperti daun, maka belalang dapat berkamuflase di antara dedaunan sehingga tidak dikenali oleh predatornya. Beberapa jenis belalang berkamuflase dengan batu, dahan atau ranting. Apakah belalang memiliki darah? Belalang memiliki darah yang beredar bebas dalam tubuh tanpa melalui pembuluh. Sebab sistem peredaran darah belalang berfungsi mengangkut sari makanan dan oksigen tetapi tidak mengangkut karbon dioksida.
Apakah belalang bisa berubah warna? Hal tersebut bisa disebut sebagai nimfa muda. Nimfa muda tersebut memiliki warna putih dan akan berubah warna menjadi hijau atau coklat saat terkena sinar matahari. Belalang kecil ini juga sudah bisa memakan dedaunan tanaman muda yang teksturnya lembut. Hal apa yang terjadi setelah belalang tumbuh dewasa? Proses belalang dewasa untuk bisa memiliki sayap mulai dari 14 hari setelah belalang mengalami 4 kali pergantian kulit pada tahapan nimfa. Selain memiliki ukuran tubuh yang besar dan memiliki sayap, belalang dewasa sudah bisa melakukan kegiatan reproduksi. Demikian tadi beberapa fakta menarik seputar belalang. Beruntunglah Anda masih mengenal jenis belalang ini, karena bisa jadi 5 atau 10 tahun ke depan anak cucu kita tidak akan mengenal belalang ini. Moga-moga bermanfaat, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.